Kenapa kembali mulai Sayyid Hasan atau Syarif Husain? Karena beliau murni darah Rasulullah SAW. Kok bisa? Bisa saja. Saya ceritakan. Mbak Mekah Ma'ruf adalah darah Sayyid Hasan. Apa Sayyid? Sayyidina Hasan. Sayyid. Terus mbaknya Hasanah dari Syarif Husain. Kok nggak sama? Bedanya apa? Perbedaannya kalau Sayyidina Hasan itu Sayyid, kalau Sayyidina Husain Syarif. Terjadilah pernikahan antara keturunan Sayyid Hasan dan Syarif Husain. Lahirlah beliau Mbah Yai. Beliau Mbah Yai itu murni dari Rasulullah SAW. Karena dari cucu beliau pernikahan terjadi. Maka di situ bertempat bersemayam qalbu Rasul. Terus sekarang marak terjadi. Wafat ganti, wafat ganti. Mereka mengatakan kitab ini, kitab itu dan sebagainya. Kitabnya sahih. Demi Allah, Syafi'i sendiri meyakini kitab itu sahih. Tapi yang memahami itu yang tidak sahih. Yang mempelajari itu yang tidak memahami kitab itu. Sehingga memintir kitab itu menjadikan wafat ganti, wafat ganti. Maaf, sebenarnya tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hak penuh sebagai Sultan Aliyah. Setiap zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak penuh pendelegasian tugas daripada Rasulullah kepada Nabi Rasul. Apa itu? Setiap satu zaman minimal 100 tahun itu seorang raja, seorang sultan diberi hak Allah untuk menyusun strata dan kedudukan para wali di bawahnya. Terbukti Syekh Qadir Al-Jailani susunan strata wali dan kedudukannya 1, 7, 40, 300 dan seterusnya. Sedangkan zaman ini belum bayai 3, 7, 40, 300 dan seterusnya. Nah, kok 3? Kok nggak sama? Itulah. Makanya itu setiap zaman strata dan kedudukan para wali tidak sama. Tidak sama. Mbah Yai 3, 7, 40, 300 dan seterusnya. Berapa 3? Ya, pertama Gosakor sebagai rajanya, dan rajanya diberi hak penuh untuk menyusun pemerintahnya. Sedangkan pemerintah beliau persis pemerintahannya Rasulullah SAW. Di mana persisnya? Islam tidak diwariskan, maka dia tidak diwariskan. Senapas dah, senapas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, dan beliau juga 3. Di bawahnya 2, imamain. Imaman yang sebelah kanan tidak tergantikan, walaupun sudah kondur cara dia. Siapa imaman pada zaman Rasulullah? Ummul Mukminin.
yang sebelah kiri tidak tergantikan. Tidak mungkin digantikan sampai kiamat. Yang sebelah kiri tergantikan. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Utsman. Yang keempat Sayyidina Ali. Nah, imam yang kiri ini wafat ganti, beliau juga terus, tapi bukan kuburator. Nah, di sini pengertian orang-orang meminta tidak menjelaskan bahwa yang mati ganti bukan kuburator. Adalah bawaan imam lain sebelah kiri. Hati-hati kalau bicara. Imam lain sebelah kiri. Dan pasti para imam lain seirama dengan Sultan Aliyah. Para imam lain seirama, senafas dengan kuburator. Di Wahidiyah, imaman yang pertama almarhum beliau Kiai Muhaimin. Dan yang kedua almarhum Mbah Yai Mundir Pondok Mau Nasari. Walaupun beliau Mbah Yai sudah mendahului kondur, tapi jabatan imamah tetap dipegang oleh Mbah Yai Mundir semasa hidup. Terus Mbah Yai Mundir kondur, disitulah mulai terjadi gonjang ganjing, tidak ada imamah dan terjadi penyalahgunaan terjadi dalam perjalanan fakir Rasulullah SAW. Berawal 91 mulai terjadi penyelewengan, pengkotaan, pembodohan, pembohongan. Yang sebenarnya Mbah Yai Preso, Mbah Yai bisa berbeda, tapi beliau diam saja. Karena apa? Itulah sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya beliau tidak tergantikan sampai sekarang. Dan beliau dia terpancang ruang, tempat, dan waktu. Bahkan beliau bisa menembus dimensi yang lain. Dan saat ini beliau ada di alam Jabarut, alam ketuhanan. Karena alam Jabarut itu alam ketuhanan, alam kerajaan yang dihuni para roh-roh kasih Allah yang sudah kondur secara lahiriah. Dan beliau juga bisa menembus kita sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak percaya, banyak orang ditemui Rasulullah SAW. Ada Rasulullah SAW kondur sudah sekitar 1400 tahun. Saat itu tahun gajah. Rabiul Awal tahun gajah. Hanya Rasulullah. Dan meninggal sudah sekitar berapa tahun? 900 atau berapa tahun? Sampai sekarang beliau tetap bisa menemui kita. Rasulullah SAW bisa memberi syafaat kita. Itu perbedaan antara kita manusia yang penuh kotor, penuh hinaan dengan orang-orang terpilih. Hadirin kami hormati, maaf sekali lagi maaf. Kalau Al-Fakir jangannya ini keras. Kenapa saya harus keras? Kenapa saya harus menunjukkan kebenaran dengan keras? Tapi tidak memaksa. Itu hak masing-masing. Kenapa saya harus keras? Karena seorang sahabat yang hina, yang fakir tidak mau menjadi golongan yang dimaksud Rasulullah. Apa itu? Golongan apa? Kata Rasulullah, bukan golongan aku yang membiarkan pedagang sifatnya. Langsung atau tidak langsung, kenal atau tidak kenal. Setidaknya mengurangi dengan doa.